Aku Alice. Aku adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama keluargaku di Yogyakarta, Indonesia. Ayahku berwarganegaraan Amerika Serikat. Ia menikah dengan ibuku yang berwarganegaraan Indonesia. Ayahku adalah seorang pengabdi negara. Sudah lama aku tak berjumpa dengannya karena tugas yang diampu di negaranya. Telepon saluran hanyalah jalan satu-satunya untuk kami bisa berkomunikasi. Ayahku pernah berkata kepadaku sebelum ia berangkat bertugas, "Nak, selama ayah pergi bertugas, kamu yang jaga ibumu dan adikmu." Kalimat itu membuatku merasa akulah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ibu dan adikku sebagai anak pertama. Suatu hari, ayah menelpon ibuku dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat ke Afghanistan untuk menerangi kelompok teroris yang telah melakukan serangan pada weekdays pada tanggal 11 September 2001. Ibuku terlihat khawatir ketika ayah menyampaikan hal ini padanya. Lalu, setelah beberapa saat, ibuku memberi telepon kepadaku. Ayahku juga menyampaikan hal yang sama kepadaku. Aku hanya pasrah mendengar dan berusaha menerima dan mendoakan yang terbaik untuk ayahku yang bertugas. Nggak apa-apa, tapi ayah hati-hati ya. Nanti kalau ayah udah selesai tugas, Alif mesti ke taman bagian sama ayah. Ketika kemudian, aku kembali mendapatkan panggilan. Namun karena ibuku sedang tidak di rumah, maka akulah yang menjawab. "Ya, dengan siapa?" Selamat malam, saya Officer Zack dari US Military Base. Apakah benar ini telepon seluler milik keluarga Letnan Kolonel Johnson? Ya benar. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Kami ingin menyampaikan bahwa... Apa maksudmu bilang seperti itu? Ada apa? Kami ingin menyampaikan bahwa Letnan Kolonel Johnson meninggal dalam peperangan dengan alasan yang sangat mulia. Ia tidak ingin meninggalkan anak buahnya yang terjebak di mobil Humvee yang terbakar akibat serangan artileri musuh. Sekali lagi, kami ingin turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Letnan Kolonel Johnson. Dua bulan setelah berita kematian ayahku, aku merasa rindu dengan dia. Maaf kak, aku nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa. Itu tadi Kak Jason ya, ganteng juga ya kalau dilihat-lihat dari dekat. Jadi gini ya rasanya punya pacar, asik juga. Ada apa? Aku ada salahkah? Alice, aku nggak bisa melihat masa depan untuk hubungan kita. Jadi daripada kita saling buang waktu, kita udahan aja ya. Berakhirnya hubunganku dengan Jason membuat aku semakin terpukul. Rasanya seperti hatiku hancur berkeping-keping. Aku berusaha untuk mendisiplinkan diriku dari berbagai memori yang selalu menghantuiku. Dan tiba saatnya di mana aku bertemu dengan Leolen. Dia adalah seangkatanku, dia lumayan terkenal, tapi aku belum pernah berbicara dengannya sampai akhir ini. Dia mengajakku berbicara ketika kami berdua bertemu di kantin sekolah. Hai, kamu Alice ya? Iya, aku Alice. Aku Loren, kok kamu sendirian aja? Iya, aku emang suka sendirian. Aku juga lagi sendiri. BTW, makan bareng aku aja yuk. Oke, boleh. Loh, kok kamu yang bayarin makananku? Udah, nggak apa-apa, sekali-sekali. Janganlah, aku gak enak sama kamu.
Masa baru kenal udah langsung dibayarin? Udah jangan cerewet. Ada rezeki itu diterima aja. Oke deh. Gimana? Enak gak makanannya? Kayaknya baru kali ini ya kamu beli makan di kantin sekolah. Biasanya kamu bawa bekal. Loh, kok kamu tahu? Ya tahulah. Aku kan beberapa kali lihat kamu makan bekalmu. Cuman kita nggak pernah ngobrol aja sebelumnya. Kepribadian Laura yang suka memperhatikan hal kecil membuatku merasa diperhatikan olehnya. Sampai suatu saat aku menyadari bahwa telah timbul perasaanku kepada Laura. Singkat cerita, aku berpacaran dengan Laura. Hubungan pacarku dengan Laura berjalan indah, namun sering aku semakin mengenal Laura, ada beberapa sifat Laura yang membuatku bingung dan gelisah. Kadangkala Laura menjadi dingin seolah-olah kami tak pernah bertemu, namun di lain hari ia merupakan pribadi yang hangat dan membuatku nyaman. Entah ketika Laura bersikap baik kepadaku, aku merasa seperti orang yang paling spesial. Mungkin hal ini yang memang harus aku terima dari Laura. Tentang dia yang hadir membawa arti, tentang warna yang membias di setiap tatapnya. Satu rasa yang kita lagi semu, satu tanya yang kini telah terjawab. Setiap detik akan menjadi cerita, setiap langkah akan terukir sejarah. Itu Leren. Kok digandeng sama cewek lain sih? Sulit untuk aku percaya, tapi aku melihat dengan jelas Leren mengandeng perempuan lain. Lo siapa? Lo siapa? Lo siapa? Lo siapa? Lo siapa? Lo siapa? Udah. Aku merasa sangat tidak beruntung. Pertama, aku sudah kehilangan figur ayah. Lalu, aku dipermainkan oleh dua laki-laki. Apakah tidak cukup penderitaanku ini? Masa laluku membuatku tak lagi mudah percaya pada kata-kata yang diucapkan oleh seorang laki-laki. Siang hari itu aku sedang duduk dan membaca buku di perpustakaan sekolah. Di depanku ada siswa yang terkenal sebagai siswa yang berprestasi dan baik akhlaknya. Namun dengan segala yang telah kulakukan, aku tak ingin dengan mudah mempercayai orang lain dengan hanya reputasi umumnya saja. Sorry. Alis, kamu di sini juga toh?
Aku baru sadar. Ini akhir-akhir ini aku suka membaca buku. Wah, bagus itu. Buku apa yang kamu baca? Oh, ini buku novel saja. Aku suka novel. Ya udah, baca bareng yuk. Aku sudah berjanji dengan diriku sendiri untuk tidak mudah jatuh cinta pada laki-laki. Mateo memang terlihat sangat baik, bahkan dia adalah murid kesayangan para guru. Enggak. Aku nggak bisa terlalu cepat menilai Mateo. Aku harus tahu dia lebih dalam untuk bisa menaruh hatiku padanya. Semakin hari aku semakin dekat dengan Mateo, dan aku rasa memang dia orang yang baik. Secara tidak sadar timbullah perasaanku kepada Mateo, dan sekarang aku sudah menyadari aku akan menyatakan perasaanku kepada Mateo hari ini. Mateo, sini deh, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Ada apa, Elis? Kok buru-buru gitu? Jadi gini, kita kan udah 2 bulan ini, dan aku ngerasa kita selalu nyambung pas ngobrol. Kamu juga baik sama aku, jadi Apa, Lis? aku suka sama kamu. Entah apa yang ada di benakku pada saat itu, namun aku menyatakan perasaanku terhadap Mateo secara lantang, dan ini merupakan pertama kalinya aku menyatakan perasaanku kepada laki-laki. Perasaanku campur aduk, namun jawab Mateo sungguh-sungguh mengejutkanku. Elis, kamu bercanda ya? Enggak, beneran. Aku juga suka sama kamu sih sebenarnya. Tapi aku nggak pernah mau ngungkapin ke kamu aja. Aku pikir kamu nggak ada perasaan untuk aku. Dan sejak itulah kami berpacaran. I'll wake up and wonder why, looking at you through the glass, the only thing like home I've ever known. Look around, you drive me home. I'm addicted to your heart, but we will find a way forevermore. We're here through the rain to keep fight for our wildest dreams. Don't afraid, there's no more lonely fears, no more tears. We will fly away. Let's show the world how beautiful. Mateo memang orang yang baik. Ia selalu ada untukku. Ia selalu memperhatikan aku dan mempedulikan aku. Ia tak pernah membuatku bingung sekalipun. Namun entah mengapa hubunganku kali ini terasa hambar. Mateo, aku mau ngomong sama kamu nih. Ya Elis, ada apa? Kita udah 6 bulan pacaran dan kamu selalu baik sama aku. Tapi entah kenapa aku bosan. Bosan itu wajar kan? Iya sih, tapi kebosanan ini bikin aku pengen sendiri dulu. Loh kok gitu? Kamu kok tiba-tiba gini sih? Ya aku tahu aku aneh, tapi maaf ya Mateo, aku lagi mau sendiri dulu. Nggak bisa gitu dong. Maaf Mateo, aku mau kita udahan. Maafin aku ya Mateo, entah mengapa hal yang selama ini aku ceritain dan entah
telah aku temukan di dalam dirimu seolah-olah seperti tak ada artinya lagi. 2 minggu setelah kejadian putusnya hubunganku dengan Matteo, aku duduk sendiri di bangku lapangan sekolah sambil melamun dan menyapa bekalku tanpa nafsu makan. Lalu datanglah teman kelasku, Rika. Hai Elis, Hai Rika. kok kamu sendirian aja? Melamun pula, ada apa? Ah enggak kok, aku enggak apa-apa. Nanti sore aku ada kegiatan gereja nih. Temenin aku yuk. Jam berapa? Jam 5 sore. Oke, aku ikut. I am not my mistakes. I am a child of God. You have called me by name. I'm home in my Father's arms. I am amazed, caught in the wonder of your love, cleansed by the power of your touch. Father, you call me beautiful. Setelah itu, Rika bepergian di gereja. Aku merasa bahagia dan entah mengapa ada suatu perasaan yang membuatku puas dan tenang. Seolah-olah aku lupa akan trauma dan permasalahanku. Itu membuat penasaran dan ingin mengikuti kegiatan gereja lagi dan lagi. Sampai pada suatu saat aku menyadari bahwa yang kubutuhkan dan yang ku cari adalah Tuhan Yesus. You